Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitria Dewi Lisyana dari program studi Profesi Nurse Setikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melakukan tugas kuliah yaitu BST dengan SOP Standar Operasional Prosedur, yaitu tindakan keperawatan pemasangan infus. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian. Pemasangan infus merupakan tindakan yang dilakukan pada pasien yang memerlukan masukan cairan atau obat langsung ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu dengan menggunakan infus set. Tujuan yang pertama, mempertahankan atau mengganti cairan tubuh dengan cairan elektrolit, vitamin, protein, kalori, dan nitrogen pada klien yang tidak mampu mempertahankan masukan yang adekuat melalui mulut. Kedua, memulihkan keseimbangan asam. Ketiga, memulihkan volume darah. Keempat, menyediakan saluran terbuka untuk pemberian obat-obatan. Selanjutnya itu indikasi. Indikasi dari pemasangan infus tersebut, yang pertama, pasien shock. Kedua, pasien yang mengalami pengeluaran cairan berlebih. Ketiga, intoksikasi berat. Keempat, sebelum transfusi darah. Kelima, pasien yang membutuhkan pengobatan tertentu. Selanjutnya itu persiapan alat. Ada 3, yaitu alat steril, alat tidak steril, dan obat-obatan. Dari alat steril itu berupa bag instrumen berisi handscoon dan kasa steril, infus set steril, jarum, aboket dengan nomor yang sesuai, korentang dan tempatnya. Selanjutnya kom tutup berisi kapas alkohol. Selanjutnya itu alat tidak steril, berupa tiang infus, bidai dan pembalut jika diperlukan, perlak dan alasnya, torniket, plester, gunting perban, bengkok, dan sarung tangan bersih. Selanjutnya itu obat-obatan berupa alkohol dan cairan yang telah disesuaikan. Selanjutnya itu tahap kerja. Di sini di tahap kerja ada persiapan pasien, persiapan lingkungan, pelaksanaan. Nanti di persiapan pasien itu perawat memperkenalkan diri, memberitahu dan menjelaskan tujuan dari tindakan pemasangan infus, meminta kesediaan pasien untuk dirawat. Selanjutnya atur posisi yang nyaman bagi klien. Selanjutnya itu ada persiapan lingkungan berupa ciptakan lingkungan yang tenang dan aman. Gunakan sketsel saat melakukan prosedur dan membawa alat ke dekat pasien. Nanti ada tahap pelaksanaannya. Yang terakhir itu ada evaluasi, yang berupa aliran dan tetesan infus itu lancar, tidak terjadi hematoma, sterilitas terjaga, infus terpasang rapi, pasien nyaman, dan lingkungan bersih. Mungkin ini paparan dari SOP-nya. Baiklah, langsung saja kita ke tindakan ke pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan,
Saya perawat Sherly Fitria yang jaga di ruang IGD pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus pada Bapak. Tujuannya untuk mempertahankan atau mengganti cairan pada tubuh Bapak dengan cairan elektrolit yang berupa cairan infus ini, dan untuk memulihkan keseimbangan asam-asam pada tubuh Bapak. Lalu untuk mempermudah ataupun menyediakan saluran untuk pemberian obat agar mudah. Selanjutnya, indikasi mengapa Bapak dilakukan pemasangan infus, karena Bapak kan tadi mengatakan sudah muntah 5 kali. Nah, jadi pemasangan infus ini untuk pasien yang mengalami pengeluaran cairan berlebihan dan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Dengan ini, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemasangan infus? Bersedia ya Pak, dan bersedia untuk dirawat di rumah sakit. Baiklah, bersedia ya Pak. Sebelumnya kita atur posisi yang nyaman dulu ya Pak. Ya, kita lakukan penusukan ataupun pemasangan infus di tangan kanan saja ya Pak. Ya. Selanjutnya itu persiapan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang tenang dan aman. Lalu perawat mendekatkan alat. Selanjutnya perawat mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Tadi sudah dilakukan setelah kontak dengan pasien. Perawat memakai sarung tangan bersih. Membuka daerah yang akan dipasang infus. Permisi ya Pak, kita buka baju lengannya. Selanjutnya, memasang alas di bawah anggota badan yang akan dipasang infus. Misi Pak ya, kita pasang perlaknya dulu di bawah tangan Bapak. Selanjutnya, menusukkan jarum set infus ke dalam botol infus. Kemudian, mengalirkan cairan ke selang infus, berakhir di bengkok untuk mengeluarkan udara dan mengisi selang infus. Setelah cairannya mengalir dan tidak ada angin di antara selang infusnya, isi tempat tetesan infus kurang lebih separuhnya. Lalu pastikan roller selang infus ini dalam keadaan menutup ke arah bawah. Menggantungkan selang infus pada standar infus ataupun tiang infus. Selanjutnya, buka aboket dari bungkusnya. Selanjutnya, potong 3 lembar plester. Setelah plester siap, perawat mencari pembuluh darah yang akan dipasang infus. Permisi ya Pak, kita cari dulu pembuluh darahnya. Kita cari pembuluh darah yang berukuran besar, pembuluh darah tidak bercabang, pembuluh darah tidak di area persendian.
Setelah pembuluh darah sudah dapat, lakukan eh, bendung bagian proksimal atau atas dari pembuluh darah yang akan dipasang infus dengan tourniquet. Maaf Pak, bisa digenggam tangannya? Genggam ya Pak. Selanjutnya mendesinfeksi daerah yang akan dipasang infus. Ini mulai saya tusuk ya Pak, jangan ditarik ya Pak, tetap digenggam. Perawat menusukkan jarum infus ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Pastikan darah mengaliri jarum dan aboket. Jika belum teraliri oleh darah, temukan pembuluh darah sampai darah mengaliri jarum dan aboket. Tourniquet dilepas bila darah sudah masuk. Lepas jarum sambil meninggalkan aboket di dalam pembuluh darah. Tekan pangkal aboket untuk mencegah darah keluar dan masukkan ujung sela infus set ke aboket. Ini udah berhasil ya Pak. Selanjutnya, fiksasi secara menyilang menggunakan plester aboket yang sudah terpasang. Alirkan cairan dari botol ke pembuluh darah dengan membuka roller. Bila tetesan lancar, jarum masuk di pembuluh darah yang benar. Fiksasi dengan cara kupu-kupu, meletakkan plester dengan cara terbalik di bawah selang infus. Kemudian disilangkan. Selanjutnya, menutup jarum dan tempat tusukan dengan kasa steril dan diplester. Setelah itu, mengatur atau menghitung jumlah tetesan. Kita lakukan untuk mengatur posisi pada tubuh yang diinfus bila perlu diberi spark agar tidak terjadinya pergeseran ataupun perubahan bentuk. Selanjutnya, jangan lupa untuk menuliskan tanggal pemasangan infus dan plester terakhir. Ini baiklah Pak, pemasangan infusnya sudah selesai. Bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan pemasangan infus? Tidak terlalu sakit ya Pak? Baiklah, dengan pemasangan infus ini, cairan yang sudah terlalu banyak keluar bisa menggantikannya. Dan untuk mempermudah juga pemasukan obat. Baiklah Pak ya, mungkin ini saja yang dapat saya lakukan. Nanti jika ada keluhan ataupun pertanyaan, Bapak bisa langsung panggil ya, panggil salah satu perawatnya yang di sini. Permisi ya Pak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Permisi Pak, Bu. Baiklah, selanjutnya perawat melakukan evaluasi dengan yang berupa aliran dan tetesan infus lancar, tidak terjadi hematoma, sterilitas terjaga, infus terpasang rapi, pasien merasa nyaman, dan lingkungan juga bersih. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.